Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Haq, berasal dari Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Unit kerja saya di MTS Qiraatul Talibin Tanjung Kima, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Saya merupakan mahasiswa IPG dalam jabatan Diklat yang kedua di UIN Bukit Tinggi. Pada hari ini tanggal 26 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar pada tingkat MTS kelas 8 di bab yang ketiga tentang infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang soleh dan solehah. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ridho. Dipimpin Ridho. Kita doa. Semuanya siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Paham saya terlebih dulu. Dewi Amanda, Siti Subaidah, Syahrin, Ridho Maulana, Niki, Saiful mana Saiful? Tidak masuk. Sakit? Ya udah ya. Oke, satu orang yang tidak masuk ya sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Duduknya Dewi yang bagus. Coba siap duduknya ya, agar kita siap untuk menerima materi.
Apa kabar? Halo? Halo? Semangat ya. Baiklah anak-anak, kalian masih ingat materi yang minggu lalu yang kita pelajari masih? Artinya tentang apa? Infak dan tadi tentang surat Al-Fajr ayatnya Al-Fajr ayat 15 sampai lagi surat Al-Baqarah, yaitu materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu di bab yang kedua. Ya baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan berada di bab yang ketiga, yaitu tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, pembelajaran hari ini kita nanti setelah ini akan diadakan tes. Awal kita tes, kalau tes Bapak akan tampilkan video pembelajaran, ya, akan Bapak terangkan melalui PowerPoint tentang hadis tersebut. Ya, setelah itu Bapak akan bagikan kelompok, bagi kelompok kalian, ya, untuk kalian diskusi untuk menemukan isi kandungan dari hadis tersebut. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan untuk mampu menguraikan terjemahan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Tujuan yang kedua untuk menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Tujuan yang ketiga yaitu diharapkan kalian mampu menyimpulkan isi kandungan hadis-hadis tersebut. Tujuan yang keempat yaitu menyimpulkan keterkaitan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, yaitu tentang infak di jalan Allah. Jadi itu tujuan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, untuk pertama Bapak sudah kirim ya link itu pretest. Kalian buka di HP kalian masing-masing. Bapak sudah kirim di grup kelas 8. Kalian dibuka HP-nya ya. Ayo dibuka. Dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit cukup insyaallah. Sudah selesai ya? Sudah dikirim ya? Kirim. Ayo. Syarif sudah dikirim? David? Oke, ya disimpan sekarang HP-nya. Kan? Nanti akan bisa. Ya. Bapak akan tampilkan, kalian bisa amati video yang akan Bapak tampilkan di layar. Kalian amati, bahan kalian diskusi nanti, ya. Kalian amati, perhatikan, videonya bagus, ya. Nah, amatilah ya video ini, ya. Dengarkan dan amati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 bab 3 dengan tema kuatkan iman dengan berbagi. Materi khusus hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man yumsiku al-ibad fihi ila malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khlafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan khalfan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang melewati pagi kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satu berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang melangkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan harta atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan menggantinya dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang menahan hartanya atau bakhil. Kemudian materi yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yawma khairun min al-yawma wabda biman ta'amulu khairan sadaqati at-takhayyilat wa man yasta'fif yurifahu Allah wa man yastaqi yukrihi-llahu. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanganmu, dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari yang tidak membutuhkannya, dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Hadis ini memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kedua, sedekah yang paling baik. Yang ketiga, memelihara diri. Yang pertama, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dengan demikian, bukan berarti kita tidak boleh menerima sesuatu pemberian dari orang lain. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menegurnya dengan demikian, jika ada yang memberi tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang meminta-minta kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Pembahasan yang kedua yaitu sedekah berinfak terbaik. Sedekah yang terbaik yaitu dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri lalu orang yang menjadi tanggungan. Rasulullah dalam hadis bersabda, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa maka untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan yang terakhir yaitu memelihara diri. Maksudnya bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau yang disebut dengan infak, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau yang disebut dengan qanaah. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Perilaku seperti demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka berinfaklah, karena infak merupakan bukti dari kekuatan iman seseorang. Demikian pembahasan kita yang terakhir. Demikianlah itu yang kita materi yang kita pelajari tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ya. Dari video yang Bapak tonton tadi, adakah hal yang ingin ditanyakan? Ada?
yaitu apa yang dimaksud tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dari pertanyaan Tasam, ada yang ingin menanggapi? Iya Pak. Oh iya, Senor, apa maksudnya dong? Kalau tangan di atas itu orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah itu orang yang menerima atau meminta-minta. Oh iya, dikatakan Tasam, Senor menjelaskan bahwa tangan yang di atas itu orang yang memberi, ya, orang yang suka bersedekah, suka berinfak. Entah ya, Senor, seperti itu. Tangan yang di atas itu maksudnya, tangan yang di atas itu lebih baik, pasti lebih baik daripada orang yang tangan di bawah. Kenapa? Tangan di bawah, tangan yang di bawah itu bisa diartikan ada orang yang menerima, karena orang yang beri pasti di atas, kalau yang menerima pasti tangannya di bawah. Di bawah, orang yang memberi itu pasti lebih baik dari tangan yang di bawah. Dan juga bisa diartikan tangan di bawah itu orang yang meminta-minta. Nah, orang yang meminta-minta itu tidak baik ya, kecuali ada hal yang sangat dibutuhkan, misalkan dari panitia pembangunan masjid meminta untuk sumbangan, itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau cuma minta-minta kalian malas bekerja tapi minta sama orang, nah itu dibuatkan tangan yang di bawah. Paham? Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Ada? Siapa? Oh, David. Apa, David? Apa yang dinamakan ikhwan? Ikhwah. Oh, tadi ya keterangan yang di video tadi ya. Yang penjelasan dari juga ayat yang hadis yang kedua, ikhwah. Apa ikhwah kata tadi? Mungkin tidak mendengar dari keterangan saya, David. Ikhwah. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud ikhwah? Siapa yang mau menjelaskan sini? Ada? Oh iya. Apa ikhwah itu? Oh, orang yang menjaga kehormatan dirinya ya. Orang itu menjaga ya, Beb. Kata Subeda tadi ya, orang yang menjaga kehormatan dirinya, maksudnya orang tersebut menjaga kehormatan dirinya, orang tersebut dihindarkan dari sifat misalkan meminta-minta ya, dan mereka tidak suka meminta. Bukannya ada misalkan ada orang yang memberi tak terima, tidak diterima ya. Misalkan ada yang memberi, misalkan David memberi sama Dayat makanan, karena ada hal tersebut orang yang tangannya di bawah tidak baik, dia tidak menerima. Bukan seperti itu maksudnya. Kalau misalkan ada yang beri, diterima karena orang itu memberi. Tapi yang dimaksud ikhwah itu menjaga, kalau kita harus mampu bekerja, kita jaga diri kita, kehormatan kita, jangan sampai kita menjadi peminta-minta. Betul ya, bisa dipahami ya. Itu David ikhwah menjaga harga. Selain ini tadi Bapak akan sedikit menerangkan tentang hadis tersebut, hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari ya Abu Hurairah, dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ini materinya tentang ya iman ya, berkuatkan iman dengan infak dan sedekah. Nah, di sini ada pengertian iman. Apa itu iman? Iman bisa dikatakan percaya. Di sini iman itu sebagai dasar aktivitas umat Islam. Semua aktivitas umat Islam itu iman. Sholat, iman ya. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Bapak bacakan terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga tadi sudah ditampilkan di video ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man yawmi yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduma Allahumma a'ti mumfiqan wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ini artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi
Maka salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang merapatkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bagi. Jadi sini kita sebagai manusia tiada satu hari pun tanpa didatangi dua malaikat. Ada malaikat yang datang jika kita suka berinfak dan bersedekah, maka malaikat yang pertama akan berdoa pada Allah mendoakan agar disuruh untuk mengganti melipat gandakan harta orang yang berinfak tersebut. Sedangkan malaikat yang kedua berdoa agar menghancurkan harta orang yang kikir. Maka dari hal tersebut mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal tersebut, kita bisa berinfak dan bersedekah. Sedangkan ini arti mufradat mamin, tidak ada satu yang kedua. Yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Hakim bin Hizam. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ya khairun min al yadil sufla. Wa dari biman tamalu wa khairu sadaqah. An dhahri gina wa yastafid yu'ifallahu wa may yastagni yughnihillah. Artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Kelompok yang pertama Bapak bagi dari bagian utara. Niki Dika Tasa. Kelompok yang kedua Ida Pira. Baiklah, sebelum kita diskusi perhatikan LKPD ini ya. LKPD kalian kerjakan di LKPD kalian masing-masing yang sudah saya Bapak bagikan. Kalian diisi, sini ada materi, bisa kalian baca. Nanti kalian isi di sini ya. Kalian isi di bagian ini. Kalian isi cari isi kandungan dari hadis-hadis tersebut, yaitu hadis riwayat pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua yaitu dari Hakim bin Hizam. Kalian dikerjakan di sini ya. Kalian cari. Setelah itu kalian nanti presentasikan tiap kelompok ke depan. Paham? Paham ya? Baiklah, kalian kerjakan di LKPD kalian masing-masing yang sudah dibagikan. Kalian cari isi kandungan dari kedua hadis tersebut. Kalian tulis, nanti kalian presentasikan satu-satu.
Sudah. Nah, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya yang akan membaca kelompok 3. Yang membaca siapa? Dayat, Senom? Senom ya, berdiri. Dibaca. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 1 membacakan hasil dari hasil diskusinya. Ayo dibaca. Baca. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baiklah. Nah, itu hasil dari diskusi kalian, sangat bagus sekali. Kalian sudah mampu untuk mendiskusikan mendeskripsikan isi kandungan dari hadis-hadis tersebut ya. Terima kasih. Sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing. Kembalikan karena sudah diskusi dengan baik sekali. Kalian sudah mendeskripsikan isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisham ya. Bagus sekali. Bisa kita simpulkan dari isi kandungan hadis tersebut ya. Yang pertama kita simpulkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama apa? Tadi isi kandungan yang pertama, jika orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka akan didoakan siapa? Malaikat. Didoakan malaikat. Doanya seperti apa? Disuruh apakan orang tersebut? Disuruh dilimpahkan. Disuruh limpahkan hartanya ya. Disuruh limpahkan ganti. Maksudnya disuruh ganti. Sedangkan doa yang kedua, malaikat yang kedua doanya seperti apa? Didoakan agar dihancurkan apanya? Hartanya bagi orang yang baik. Kalian tahu orang yang baik itu? Orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah itu ya, baik. Sedangkan hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisham. Isi kandungan yang pertama mengatakan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lagi apa lagi? Dilarang menjadi pengemis. Dilarang jadi pengemis ya. Dilarang jadi pengemis. Apa lagi?
keluarga, baru kita memberikan kepada orang lain. Seperti itu, ya. Itu dari kesimpulan dari materi pada hari ini. Ya. Bapak sudah kirim ini untuk evaluasi di grup WA kelas 8. Kalian bisa kerjakan, ya. Kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ayo dibuka linknya, kalian kerjakan. Ayo. Ayo, ikut. David sudah dikirim? Sudah terkirim? Sarip? Channel? Yang berubah semua? Ya. Ya, anak-anak, kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Kalian sudah berdiskusi